Apakah berarti kita tidak boleh berjanji melakukan sesuatu yang baik pada Tuhan? Tidak, bukan demikian. Boleh saja dan baik. Berjanji melakukan sesuatu yang baik pada Tuhan, boleh dan baik. Tetapi alasannya apa? Jangan kita berjanji pada Tuhan untuk membeli Tuhan. Kalau kita membuat janji, jangan mengatakan, kalau Tuhan melakukan A, maka saya akan melakukan B. Itu artinya membeli Tuhan. Kalau janji pada Tuhan, lakukanlah begini. Karena Tuhan telah memberi saya berbagai macam hal, maka saya berjanji akan melakukan ini. Karena Tuhan telah memberi kesehatan pada saya sampai saat ini, maka saya berjanji, saya akan menjadi volunteer, saya akan menjadi sukarelawan untuk melayani orang-orang yang isoman, misalnya. Karena Tuhan telah memberikan begitu banyak rezeki dalam hidup saya sampai saat ini, saya berjanji akan membagikan sebagian rezeki saya pada orang-orang yang membutuhkan. Saya akan melayani gereja, saya akan memberikan sumbangan pada gereja. Karena Tuhan telah memberikan waktu kepada saya sampai saat ini, saya berjanji saya akan memberikan waktu saya pada Tuhan untuk misa. Saya memberikan waktu saya untuk Tuhan untuk berdoa, untuk membaca kitab suci. Kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita wujudkan, kita balas dengan janji kebaikan atas segala perbuatan baik Tuhan. Kalau demikian, hari demi hari kita akan semakin mengalami betapa Tuhan mengasihi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Kita awali hari kita dengan bersyukur pada Tuhan atas rahmat kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Seraya mohon berkat-Nya agar hari ini kita bisa semakin mampu mencintai Tuhan dan sesama kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau memelihara dengan setia janji keselamatan-Mu kepada umat manusia. Semoga kami tekun mengembangkan segenap daya cipta, rasa, dan karsa kami demi kemuliaan nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama menyedihkan. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan membuat kesimpulan cepat bahwa teks itu, bacaan pertama, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menepati janji apapun resikonya. Titik. Tentu benar bahwa kita harus menepati janji kita pada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Dan justru karena janji harus ditepati, maka hati-hatilah dalam membuat janji. Dan saya kira justru poinnya ada di sana. Bacaan hari ini mengajak kita untuk berhati-hati, bijaksana dalam bersikap, supaya kita tidak jatuh dalam kekeliruan seperti yang dilakukan oleh Yefta. Dalam bacaan pertama tadi, anak perempuan Yefta juga mengatakan, "Ah, ayahku, engkau telah terlalu cepat membuka mulut kepada Allah." Dalam terjemahan yang lain dikatakan begitu, engkau terlalu cepat membuka mulut pada Allah. Yefta ini orang besar. Dalam surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 32, dia salah seorang yang disebut sebagai orang besar dari perjanjian lama. Tetapi hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa dia pernah keliru. Sama seperti orang-orang lain, orang-orang besar lain pun pernah keliru. Daud pernah keliru, Samuel pernah keliru, Yonas pernah keliru. Dan semua orang pernah keliru. Dan kita bisa belajar dari kekeliruan Yefta untuk bisa lebih hati-hati, bijaksana dalam bertindak. Apakah Yefta sungguh-sungguh mempersembahkan anaknya ini sebagai korban bakaran? Ada sementara penafsir yang mengatakan bahwa Yefta tidak sungguh-sungguh memberikan anaknya sebagai korban bakaran, tetapi anak gadisnya ini yang sematawayang dipersembahkan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Itu pun sudah kehilangan besar. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam teks tadi juga dikatakan bahwa
Anak perempuan ini minta pada bapaknya agar dia diperkenankan untuk menangisi kegadisannya di padang gurun, di gunung-gunung bersama dengan teman-temannya. Bukan untuk menangisi kematiannya, tapi menangisi kegadisannya karena habis ini dia akan hidup selibat. Dia belum menikah dan dia akan tetap tidak menikah sampai akhir hidupnya untuk melayani di bait Allah. Itu salah satu tafsiran arti mempersembahkan anaknya, memberikan pada Tuhan seutuhnya. Ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa Yefta sungguh-sungguh mempersembahkan anaknya sebagai kurban bakaran. Tapi saya yakin ini tidak berkenan pada Tuhan. Dalam kitab Imamat ayat pasal 18 ayat 21 misalnya, atau Ulangan bab 12 ayat 31 dikatakan Tuhan sama sekali tidak berkenan akan kurban manusia. Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir yang mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Tuhan melarang akan hal itu. Apapun dari itu semua, janji Yefta ini sebetulnya problematis. Tadi saya katakan kita perlu hati-hati dalam berjanji. Mengapa saya sebut problematis? Karena Yefta tadi mengatakan, kalau kamu membuat aku menang, aku akan mempersembahkan apapun yang keluar pertama kali dari rumahku. Dan ini, dari kalimat ini ada pemahaman yang keliru tentang Tuhan oleh Yefta. Yefta berusaha berjual beli dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan hanya akan mengabulkan permohonan saya kalau saya membeli dengan sesuatu. Dan saya tidak mau kalah juga sama Tuhan, saya akan melakukan sesuatu. Kalau kamu memberi saya ini, saya akan melakukan sesuatu. Tapi COD ya, gitu dalam bahasa sekarang. Saya akan melakukannya nanti kalau kamu sudah memberi. Ini kan berjual beli dengan Tuhan. Ini merendahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan memberikan kasih-Nya pada kita. Kalau kita membelinya, kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, baru Dia akan mengasihi kita. Allah kita tidak demikian. Pemberian dari Tuhan, kasih dari Tuhan, bahasa lainnya adalah rahmat. Rahmat bahasa Latinnya gratia, gratis. Rahmat dari Tuhan gratis. Kita tidak perlu membeli sesuatu dari Tuhan. Apakah berarti kita tidak boleh berjanji melakukan sesuatu yang baik pada Tuhan? Tidak, bukan demikian. Boleh saja dan baik. Berjanji melakukan sesuatu yang baik pada Tuhan, boleh dan baik. Tetapi alasannya apa? Jangan kita berjanji pada Tuhan untuk membeli Tuhan. Kalau kita membuat janji, jangan mengatakan kalau Tuhan melakukan A, maka saya akan melakukan B. Itu artinya membeli Tuhan. Kalau janji pada Tuhan, lakukanlah begini. Karena Tuhan telah memberi saya berbagai macam hal, maka saya berjanji akan melakukan ini. Karena Tuhan telah memberi kesehatan pada saya sampai saat ini, maka saya berjanji, saya akan menjadi volunteer, saya akan menjadi sukarelawan untuk melayani orang-orang yang isoman, misalnya. Karena Tuhan telah memberikan begitu banyak rezeki dalam hidup saya sampai saat ini, saya berjanji akan membagikan sebagian rezeki saya pada orang-orang yang membutuhkan. Saya akan melayani gereja, saya akan memberikan sumbangan pada gereja. Karena Tuhan telah memberikan waktu kepada saya sampai saat ini, saya berjanji saya akan memberikan waktu saya pada Tuhan untuk misa. Saya memberikan waktu saya untuk Tuhan untuk berdoa, untuk membaca kitab suci. Kita hening sejenak. Kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita wujudkan, kita balas dengan janji kebaikan atas segala perbuatan baik Tuhan. Kalau demikian, hari demi hari, kita akan semakin mengalami betapa Tuhan mengasihi kita. Katakanlah kepada para undangan, perjamuanku sudah tersedia, sapi-sapi dan hewan peliharaanku sudah disembelih, semua sudah siap, silakan datang ke pesta nikah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam perjamuan suci yang Kau selenggarakan. Buatlah kami memenuhi undangan-Mu untuk mewartakan kebaikan dan kemurahan hati-Mu dengan perkataan dan perbuatan kami dalam peziarahan menuju kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.